Halo, saya dengan Aura Siva Asia. Topik kali ini adalah tentang mind programming for business. Bagaimana mengubah mindset pola pikir Anda jadi orang yang biasa menerima gaji atau bekerja pada orang lain menjadi seorang wirausaha, seorang ahli niaga kalau kata orang Malaysia, atau seorang marketing yang sukses, atau seorang sales. Anda kiat aja nih, ada trik-triknya. Kunci utamanya adalah kita harus mengubah mindset kita. Mindset dari yang biasa menerima gaji dari penghasilan tetap menjadi bagaimana caranya Anda bisa memiliki penghasilan pendapatan yang tidak terbatas. Nah, saya akan ini preview saja. Preview biasanya masalah Anda yang memulai jadi pengusaha adalah sulit mewujudkan impian. Masalah kedua, Anda sering gagal, kemudian sulit mengaruhi orang lain, sulit mencapai target, dan kadang-kadang kerjaan sering dianggap sebagai beban. Nah itu pertanyaan-pertanyaan umum kalau ditanya bagaimana kunci sukses, bagaimana kunci untuk bisa berhasil dalam melakukan sebuah usaha, atau bagaimana cara-cara sukses seorang marketing yang hebat. Inilah latar saja saya pilih-pilih. Ini kita lewati. Saya hanya ingin menjelaskan nanti silabusnya. Nah, targetnya begini. Targetnya pertama bagaimana kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Bagaimana kita bisa dalam tanda kutip menghipnotis orang sehingga mereka bisa terpengaruh oleh ide-ide kita. Itu kan marketing. Marketing itu menjual ide sehingga mereka bisa tertarik dengan produk. Dulu waktu saya di MLM tahun 80-an, saya ikut MWay, itu targetnya kalau kita presentasi 20-30% saja join itu bagus. Main programmen saya, kita ngumpulkan review, seminar, targetnya 80% orang harus join dengan bisnis kita. Kenapa? Karena kita akan menggunakan bagaimana proses mempengaruhi pikiran orang lain. Yang kedua, masalah kita adalah kenapa orang kok tidak memilih produk atau jasa atau bahasa Malaysianya memilih perkhidmatan kita. Kenapa mereka pilih yang lain? Kemudian harus ada power buying motivator. Kemudian bagaimana cara mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kemudian mencari cara mempengaruhi prospek atau calon klien Anda secara tersembunyi, tidak terang-terangan, tidak pakai telepon, tidak telepon, tidak WA, tidak mengajak ketemuan, tapi secara memakai cara tertentu sehingga pas mereka ketemu dengan kita, mereka yakin akan produk kita dan join dengan bisnis kita. Dan kita punya teknik-teknik spiritual, aura shiva di dalam marketing. Baik, mungkin ini gambaran bocoran sedikit. Salah satu ciri untuk bisnis pertama kita harus fokus kepada si klien. Fokus kepada calon pelanggan Anda. Bayangkan Anda posisinya sebagai pelanggan, sebagai calon partner bisnis, bukan pemilik bisnis. Artinya dia akan bertanya apa keuntungannya, bagaimana perbandingan keuntungannya, dan ada tidak alternatif lain. Ya. Kemudian dalam menentukan target market, ya ada beberapa, ada orang yang perlu ada 5, nanti kita bahas khusus juga di kelas. Harus ada buying motivator, ada motivasi untuk membeli, untuk produktif, untuk konsumtif. Apa buying motivator itu? Mereka harus mendapatkan manfaat yang besar
kemudian membuat si klien atau partner kita lebih bahagia, dan tentu saja bisa mengatasi persoalan hidup. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan yang bisa Anda inginkan? Ada perilaku saya bisa, percaya dan yakin Anda mendapatkannya, dan melakukan afirmasi. Ini nanti akan kita praktekkan di dalam kelas kita. Nah, ini yang perlu ditanamkan awal. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus memiliki 9 hal ini. Yang pertama, Anda harus percaya bahwa Anda berhak untuk sukses dan kaya. Yang kedua, tetapkan tujuan hidup. Jelas tujuannya mau apa. Jika Anda ditanya, apa tujuan Anda? Tidak tahu, saya punya tujuan, tidak akan pernah sukses. Tetapkan tujuan, tetapkan impian Anda. Anda harus memiliki mimpi. Kemudian, lebih realnya lagi, lebih realitasnya lagi, tetapkan target pendapatan. Ada orang ketika memulai usaha di sini di tempat saya, kemudian saya punya inkubator. Ketika saya tanya, buat apa? Apa tujuan bisnis Anda? Jawabannya hanya untuk coba-coba, mengisi waktu luang daripada nganggur, mencoba keberuntungan. Itu tentu saja jawabannya tidak optimis, tidak pasti, tidak punya mimpi, tidak punya target. Tetapkan tujuan hidup dengan jelas, saya menjadi pengusaha. Pengusahanya apa? Kuliner. Kulinernya apa? Berbasis startup misalnya. Harus jelas. Atau menjadi franchise. Kita tidak mau selamanya jadi tukang pisang goreng misalnya. Saya menjadi tukang pisang goreng yang berbasis startup, franchise startup, berbasis digital, sehingga dapat mudah dilipat ganda. Tetapkan ketika kita sudah punya target bisnis, tetapkan target pendapatan Anda. Ya, jangan berpikir asal cukup buat pegawai, sewa tempat, operasional balik, cukup. Tidak boleh seperti itu. Harus ditetapkan target pendapatan bersih Anda. Target laba Anda harus ditetapkan. Anda mau berapa per bulan target pendapatan bersih Anda. Dan Anda bisa menikmatinya. Nah, setelah itu, setelah punya target, baru ikhtiar untuk mencapai target tersebut. Ikhtiar itu dengan melakukan membangun sistem marketing, sistem kontennya, sistem yang lain-lainnya dibangun, dan standar operasional, jalankan itu, dan yang penting lakukan sekarang, jangan ditunda. Ketika Anda punya niat untuk melakukan bisnis atau apapun, jangan ditunda, nunggu pensiun, nunggu nanti. Now, power of now, lakukan sekarang. Kalau Anda sudah mencoba, sudah ikhtiar belum jalan, lakukan nomor 6-nya, introspeksi muhasabah. Lihat, boleh jadi ada yang salah dalam prosedurnya, promosinya kurang, keyakinan Anda kurang, dan banyak faktor lagi. Ini harus dilakukan evaluasi, introspeksi dan evaluasi. Ketika juga belum sukses, Anda harus istirahat dulu, pause dulu. Istirahat beberapa hari sambil mencari ide-ide yang baru, bagaimana strategi yang terbaik yang bisa digunakan. Dan jika berhasil, tetapkan program yang baru dan jadilah penikmat hidup. Nah, itu beberapa pembukaannya. Tapi kita punya beberapa lagi trik bagaimana nanti mempengaruhi orang lain, bagaimana bisnis kita bisa maju, dan orang akan menjadi pelanggan setia Anda. Orang marketing akan menjadi marketing yang sukses, orang sales menjadi sales yang luar biasa. Dan jangan salah, orang marketing itu yang memiliki penghasilan tidak terbatas dibandingkan dengan seorang CEO misalnya, atau seorang pemilik usaha. Itu penghasilannya bisa terbatas, tapi marketing dia bisa lebih kaya daripada orang yang memproduksi sebuah produk. Baik, untuk lebih jelasnya nanti ketemu saya di kelas. Saya akan membuka kelas online atau offline, nanti saya umumkan di bawah ini, atau ada di YouTube saya atau di Facebook saya. Terima kasih, selamat bergabung nanti